Riot Games kembali menuntut hukum Moonton melalui US District Court for the Central District of California. Game Moonton Mobile Legends Bang Bang dituduh mencuri konten dan material dari game racikan Riot Games League of Legends Wild Rift. Riot menyebut setelah mereka berhasil mendorong Google untuk menarik Mobile Legends dari Play Store di masa lalu, Moonton kembali berulah. Mobile Legends Bang Bang disebut Riot Games hanyalah sebuah versi modifikasi kecil dari Mobile Legends yang dimaksud membuat siklus pencurian konten IP milik Riot Games terus berlanjut dan berputar. Besar kemungkinan bahwa tuntutan hukum ini akan dilanjutkan di Cina dengan menggunakan kekuatan Tencent untuk berhadapan dengan Moonton secara langsung kembali. Wah, gimana nih menurut kalian? Bagaimana akhir dari proses tuntutan ini? Selain Honkai Star Rail yang datang dengan konsep RPG turn-based sebagai daya tarik utama, MiHoYo sepertinya punya satu proyek lain yang baru saja mereka goda ke publik. Tiba-tiba aktif dengan segudang akun sosial media dalam beragam bahasa yang muncul, proyek tersebut mengusung nama Zenless Zone Zero. Tidak detail sama sekali soal gameplay atau konsep yang diusung, hanya sebuah gambar teaser yang menunjukkan tanggal 13 Mei 2022 mendatang sebagai tanggal pengumuman resmi. Satu yang pasti, game ini sepertinya akan menjadikan singkatan ZZZ sebagai salah satu identitas utama. Bagaimana menurut Anda? Ada prediksi kira-kira akan jadi apa proyek ini? Gotham Knights akhirnya memamerkan gameplay baru yang kini dibintangi oleh dua Nightwing dan Red Hood. Keduanya berbagi gaya yang berbeda. Nightwing terlihat lebih lincah, sementara Red Hood menggunakan senjata proyektil sebagai fokus. Sistem loot dari trailer pertama sepertinya tetap dipertahankan, namun kini dengan opsi untuk menghilangkan bar HP dan level musuh untuk mencerminkan cita rasa game action yang lebih kental. Anda juga bisa melihat sekelibat interaksi kedua karakter ini yang berduka atas meninggalnya Batman. Yang menarik, bersama dengan trailer ini pula, Gotham Knights resmi membatalkan versi last gen PlayStation 4 dan Xbox One. Ia kini hanya akan dilepas untuk PlayStation 5, Xbox Series, dan PC pada tanggal 25 Oktober 2022 mendatang. Dalam laporan finansial terbaru Activision, mereka mengumumkan milestone terbaru untuk Call of Duty Mobile. Game ini disebut telah diunduh sekitar 650 juta, naik sekitar 150 juta unduhan dibandingkan dengan data terakhir di Mei 2021 kemarin. Kenaikan lumayan drastis ini dipercaya dipicu oleh jumlah pemain Cina yang melonjak setelah rilis resmi yang terjadi. Tentu saja, angka ini juga dibarengi dengan data pendapat yang mencatatkan angka lebih dari 1 miliar US dollar di tahun 2021 kemarin, mencatatkan rekor tersendiri untuk Call of Duty Mobile. Wah, Call of Duty Mobile malah menguntungkan ya. Ada yang aktif mainkan game ini juga kah di sini? Ketika betanya dirilis di hari pertama, Overwatch 2 langsung memecahkan rekor penonton Twitch. Game ini berhasil mengundang tak kurang dari 1,5 juta penonton bersamaan. Namun tidak tahan lama, pada hari keduanya Overwatch 2 beta langsung kehilangan 94% penonton dan bahkan menyentuh angka 99% satu minggu setelahnya. Ia kini hanya ditonton sekitar 1.400 penonton bersamaan saja. Banyak berteori bahwa aksi kerjasama dengan Blizzard dengan streamer Twitch merupakan kontributor utama lonjakan penonton di hari pertama tersebut. Fakta bahwa gamer juga bisa mendapatkan kode beta sebagai drop dari aksi penonton ini juga tentu saja ikut berkontribusi. Begitu kedua aksi ini selesai di hari pertama, hype pun langsung meredup sebagai konsekuensi rasional. Banyak yang mengkhawatirkan bahwa turunnya angka penonton Twitch ini adalah indikasi popularitas Overwatch 2 Final nanti tidak sehebat Overwatch pertamanya. Bagaimana dengan kalian? Apakah masih hype dengan Overwatch 2? Sony melaporkan bahwa mereka sudah berhasil menjual sekitar 19,3 juta unit PlayStation 5 di seluruh dunia. 11,5 juta unit dari 19,5 juta unit tersebut berhasil terjual di tahun fiskal 2021 kemarin. Walaupun demikian, penjualan cukup tinggi ini ternyata melenceng dari target yang ditetapkan Sony sebelumnya. Sony sempat optimis bahwa di tahun fiskal 2021 mereka bisa menjual sekitar 14,8 juta unit. Ini berarti prediksi target mereka melenceng sekitar 3 juta unit dari yang ditetapkan sebelumnya. Sony yakin bahwa angka penjualan ini akan meningkat signifikan di tahun fiskal 2022 yang akan berada di Maret 2023. Mereka menargetkan sekitar 18 juta unit PlayStation 5 yang terjual dan sejauh ini mereka merasa target tersebut cukup nyaman dengan jangkauan pencapaian mereka. Sony juga mengungkapkan bahwa ada sekitar 47,4 juta user terdaftar sebagai pelanggan PlayStation Plus saat ini.